Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan informasi terbaru yaitu terkait pendaftaran pendidikan profesi guru atau PPG terutama dalam jabatan di tahun 2024. Nah, di sini baru saja Bapak Ibu rilis surat edaran terbaru dari ppg.kemendikbud.go.id terkait persiapan pendaftaran pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan tahun 2024. Ini berkaitan dengan pemutakhiran data bagi Bapak Ibu yang nantinya akan menjadi kandidat PPG di tahun 2024 ini. Nah, jadi bagi Bapak Ibu simak terus video ini. Nah, ini dia Bapak Ibu di website resmi ppg.kemendikbud.go.id. Di sini baru saja merilis Bapak Ibu pemutakhiran data calon peserta pendidikan profesi guru. Nah, kita langsung saja cek suratnya. Nah, ini dia surat edaran terbaru. Ini berkaitan dengan pemutakhiran data calon peserta pendidikan profesi guru atau PPG. Nah, ini ditujukan kepada yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, kemudian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota di seluruh Indonesia. Dalam rangka pelaksanaan pendidikan profesi guru atau PPG, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan melalui Direktorat Pendidikan Profesi Guru akan melakukan pemutakhiran data calon peserta PPG melalui aplikasi Dapodik. Nah, jadi melalui aplikasi Dapodik. Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan beberapa informasi sebagai berikut. Nah, ini dia Bapak Ibu. Yang pertama, data yang perlu dimutakhirkan yaitu nama lengkap tanpa gelar akademik atau keagamaan, nomor induk kependudukan atau NIK, tempat lahir, dan tanggal lahir melalui laman Verval PTK. Nah, jadi Bapak Ibu silakan mutakhirkan data terbaru Bapak Ibu di Verval PTK data.kemendikbud.go.id. Ini terkait nama lengkap, nomor induk kependudukan, tempat tanggal lahir, dan lain sebagainya. Kemudian yang B yaitu riwayat pendidikan Bapak Ibu. Pendidikan formal mulai dari jenjang pendidikan dasar, jadi mulai SD, SMP, SMA sampai dengan pendidikan terakhir Bapak Ibu melalui manajemen individu PTK. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan untuk mutakhirkan data yaitu pendidikan formal mulai dari SD sampai dengan pendidikan terakhir yaitu melalui ptk.datadik.kemendikbud.go.id. Kemudian yang C yaitu riwayat karir guru mulai dari pertama kali mengajar melalui aplikasi Dapodik. Jadi Bapak Ibu silakan dimutakhirkan juga yaitu riwayat karir guru mulai pertama kali mengajar. Kemudian status sekolah induk. Nah, ini status sekolah induk tidak boleh lebih dari satu. Nah, ini juga dijelaskan Bapak Ibu oleh Ibu Prof Nunuk Suryani dalam live kemarin bahwa tidak boleh lebih dari satu sekolah induk statusnya. Status kepegawaian jenis PTK melalui manajemen Dinas Pendidikan datadik.kemendikbud.go.id. Kemudian yang kedua, batas waktu pemutakhiran data dimaksud adalah tanggal 30 Juni 2024 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Nah, jadi nantinya sampai dengan tanggal 30 Juni Bapak Ibu. Jadi akhir bulan Juni nantinya terakhir untuk pemutakhiran data yang dimaksud. Jadi Bapak Ibu silakan mutakhirkan data jika ada beberapa data-data yang perlu dimutakhirkan. Jadi seperti itu. Nah, kemudian di Instagram resmi ppg.kemendikbud.go.id ini juga memposting Bapak Ibu yaitu tips teknis seleksi PPG Daljab. Nah, ini persiapan Bapak Ibu menunggu program PPG Daljab tahun 2024 dibuka. 6 hal yang perlu diperhatikan pada data Dapodik. Nah, ini dia Bapak Ibu, pastikan data Dapodik Bapak Ibu guru sudah sesuai atau ditulis dengan benar. Penulisan nama sesuai dengan KTP. Nah, jadi sesuaikan dengan KTP. Nah, ini ada contohnya Bapak Ibu. Penulisan nama tidak disingkat. Jadi tidak ada singkatan di nama Bapak Ibu. Contohnya seperti ini. M. Randy. Nah, ini salah Bapak Ibu. Jadi yang benar adalah Muhammad Randy. Seperti itu. Kemudian penulisan nama tidak dipisah setiap huruf. Jadi tidak diberi spasi Bapak Ibu. P spasi, R spasi, A spasi. Jadi tidak seperti itu. Ini salah. Kemudian yang benar adalah Pratama, jadi nyambung Bapak Ibu, satu kata ini nyambung, tidak dipisah. Kemudian penulisan nama tidak disertai gelar keagamaan. Nah, ini contohnya seperti Haja, Haji, dan lain sebagainya. Jadi tidak dicantumkan nama keagamaan atau gelar keagamaan. Kemudian penulisan nama tidak disertai gelar akademik. Nah, jadi untuk nama ini tidak dicantumkan atau tidak disertai dengan gelar akademik Bapak Ibu. Nah, ini contohnya
Cynthia SPD. Nah, jadi ini salah Bapak Ibu, jadi tidak menggunakan gelar, jadi namanya tertulis Cynthia seperti itu. Nadia SPD MSI, Nadia. Nah, jadi tidak perlu gelar. Kemudian yang kedua yaitu penulisan tempat dan tanggal lahir sesuai dengan KTP dan ijazah. Nah, jadi sesuaikan Bapak Ibu dengan KTP dan juga di ijazah. Kemudian selanjutnya pastikan NIK, NUPTK sudah benar. Jika tidak benar atau tipu atau ada beberapa hal yang salah, akan menyebabkan verbal PTK tidak valid. Validasi NIK dan perbaikan nomor identitas dapat dilakukan melalui verbal PTK dengan bantuan operator sekolah. Nah, jadi nantinya Bapak Ibu meminta bantuan kepada operator sekolah masing-masing Bapak Ibu jika akan melakukan verbal PTK. Jadi seperti itu. Kemudian yang keempat, masukkan data lengkap riwayat pendidikan. Nah, jadi riwayat pendidikan utamanya pendidikan S1 berdasarkan program studi. Jadi seperti itu. Kemudian yang kelima, jika belum melaksanakan PPG, pastikan hanya terdaftar di status sekolah induk. Jika terdaftar di 2 status sekolah induk, maka harus menentukan salah satu status sekolah induknya. Jadi memilih Bapak Ibu, memilih jika terdaftar di 2 sekolah induk. Kemudian pastikan pada Dapodik sesuai jenis PTK-nya, guru atau kepala sekolah. Kemudian selanjutnya, kenapa data Bapak Ibu guru harus sesuai? Pada saat mengikuti program Kemendikbudristek, ketidaksesuaian data termasuk penulisan nama, gelar, NIK, NUPTK memungkinkan proses verifikasi dan validasi gagal. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu, mengapa data Bapak Ibu ini harus sesuai, karena nantinya ketika melakukan proses verifikasi dan validasi ini nantinya bisa sukses Bapak Ibu. Jadi apabila ada beberapa ketidaksesuaian, maka nantinya proses verifikasi dan validasinya akan menjadi gagal, dan ini kemungkinan besar artinya tidak bisa mengikuti ataupun tidak akan terundang di PPG dalam jabatan tahun 2024. Jadi pastikan mumpung masih ada waktu Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu sesuaikan data-data yang masih belum sesuai. Kemudian apa saja yang memungkinkan verbal data gagal? Nah, ini dia, penulisan nama tidak sesuai dengan KTP. Ini tidak sama Bapak Ibu. Kemudian data tempat tanggal lahir TTL tidak sesuai. Kemudian kesalahan input NIK atau NUPTK tidak sesuai. Ada beberapa kesalahan beberapa angka misalkan Bapak Ibu. Ini juga akan mengakibatkan verbal data gagal. Kemudian tidak tercatat riwayat dan data pendidikan S1-nya. Kemudian tercatat pada lebih dari status sekolah induk. Kemudian jenis PTK pada Dapodik bukan merupakan guru atau kepala sekolah. Jika ada ketidaksesuaian data dapat diperbaiki segera dengan operator sekolah atau dinas pendidikan. Nah, jadi masih ada waktu sampai dengan tanggal 30 Juni nantinya terakhir untuk perbaikan. Jadi Bapak Ibu silahkan cek kembali data-data Bapak Ibu di PTK Datadik ataupun di Dapodik Bapak Ibu. Jika ada hal-hal yang perlu dimutakhirkan, silakan Bapak Ibu mutakhirkan data-data tersebut. Jadi seperti itu. Baik Bapak Ibu, itulah sedikit informasi dari admin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.